ikatan min haitsul hasab. Di dalam surat Al-Kahfi ada ayat yang berbunyi wa kana abuhuma salihah. Ada enggak? Jadi anak yatim yang selamat saat Nabi Allah Khidir sedang menunjukkan ilmu hakikatnya, dimuliakan ini anak yatim. Kenapa dia dimuliakan? Allah bilang karena keberkahan ayahnya, nasab. Keberkahan ayah itu di dalam beberapa tafsir ulama katakan maksudnya abuhuma, kakek yang ketujuh. Ya Rabbi bil wassalam lima Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imam al-alif rahimahullah ta'ala wa da'amna fa barakatu urumih wa bikum badarin ya amin qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16. Taqwallahi ta'ala wa thamaratuha wa thamaratuha. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan buah dari ketakwaan. Takwa itu diambil dari kata waqayati wiqayah, yang artinya menjaga. Menjaga apa, saudara? Menjaga diri kita dari siksanya Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari siksanya Allah Ta'ala. Bagaimana caranya menjaga diri itu? Apakah kita memakai tameng? Oh, tidak bisa. Apakah kita mencari bodyguard? Itu pun tidak bisa. Tapi caranya harus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi takut kepada Allah dengan mendekatkan dirinya kepada Allah. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Ada dua. Pertama, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik zahir maupun batin. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah, baik zahir maupun batin. Jadi melaksanakan perintah
yang Allah perintahkan dan menjauhkan larangan yang Allah Ta'ala larang. Dua hal itu dinamakan Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh yang dapat memelihara seseorang daripada siksa Allah Ta'ala yang amat pedih. Kalau sudah orang bisa lakukan itu takwa, apa yang akan diperoleh itu dinamakan samaratuha, buahnya ataupun faidahnya, keuntungannya, kemanfaatannya. Di antara kemanfaatan itu adalah al-ma'iyatul kubra. Artinya seorang senantiasa bersama Allah Ta'ala dan Allah senantiasa bersama dia. Bagaimana orang yang senantiasa bersama Allah? Dan yang Allah senantiasa bersama dia. Kalau kita, saudara, senantiasa kalau kita berjalan kemana-mana dengan orang yang cukup uangnya, kita nggak punya, dia makan, kita diajak makan. Artinya apa? Kita terpelihara, kita terjaga. Orang yang bersama Allah Ta'ala itu senantiasa dia hidupnya terpelihara dan terjaga. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW sampaikan hadis qudsi, orang yang bertakwa itu Allah bilang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku jaga pendengaran dia sehingga dia mampu mempunyai pendengaran yang orang lain tidak bisa mendengar. Ini maziyah, tidak umum namanya. Wa kuntu basara alladhi yubsiru bih, aku pelihara matanya dan mampu melihat apa yang orang lain tidak mampu saksikan. Dengan mata dia lihat hal yang orang tidak bisa lihat, dia bisa lihat. Itu namanya samratut taqwa. Dia bisa melihat masa depan. Kayak orang-orang tua dulu, orang-orang biasa. Dulu dia ngomong, nanti di kampung lu besi pada bisa ngomong. Kita belum tahu apaan itu. Sekarang handphone. Orang dulu udah bicara, nanti besi bisa ngomong. Nanti pasar pada datang ke rumah lu. Sekarang beli online. Bener, pasar datang. Ya. Nanti besi bisa terbang. Dulu belum ada, bener, pesawat. Besi bisa ngomong, radio, TV. Nah, ini namanya dia punya penglihatan yang orang lain tidak melihat, dia sudah bisa. Itu Allah tak, karena ada ma'iyatullah bersama, saudara. Tidak ada bagian yang bisa dipaham walaupun tak terucap
dan terbahasakan. Dia bisa ngerti karena di hati dia. Walisanahu alladhi yantiqu biha. Kupelihara lisannya sehingga mampu menyampaikan sesuatu yang orang lain tidak biasa sampaikan. Lidahnya tajam, asar takwa dan lain-lainnya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Kupelihara tangannya sehingga tangannya mempunyai sisi-sisi keberkahan. Orang diusap berkah. Itu semuanya buah ketakwaan, buah kedekatan orang kepada Allah Ta'ala. Nanti diulas di tengah ini kitab. Ma'ahsanat ta'atil syubani. Alangkah bagusnya ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih muda belia. Kalau orang tua, takwa itu bagus. Tapi kalau anak muda lebih bagus. Makanya Al-Habib Abdullah bin Thahir menggunakan bahasa dengan memakai fi'il tabdil. Ma'ahsan. Fi'il tabdil itu sama seperti isim tabdil, sama seperti nikmah. Jadi cara memuji seseorang dalam ilmu nahwu bisa menggunakan 3 jalan. Pertama, menggunakan fi'lul madhi wa dhammi. Ni'mar rajulu Zaidun. Alangkah luar biasanya Zaid. Yang kedua, menggunakan sim tabdil. Zaidun afdalu min amrin. Zaidun ahsanu min amrin. Zaid lebih bagus dari Amr. Itu memuji Zaid. 3 dengan menggunakan segala ta'ajub seperti ini. Ma'ahsanat ta'at. Alangkah bagus ya. Ma'ahsanat Zaidan. Alangkah bagusnya Zaid. Yang lain juga bagus, orang tua taat bagus. Tapi kalau ada anak muda, dia punya ketakwaan, punya ketaatan, Habib Abdullah katakan ma'ahsana. Oh, luar biasa. Kenapa? Sebab masa-masa muda orang sedang bergelora nafsunya, tapi dia sudah bisa menekan keinginan nafsu. Dia putar, dia punya diri untuk taat kepada Allah Ta'ala. Hal yang luar biasa yang akan menggambarkan masa tua yang menjadi manusia yang istimewa. Masa muda itu kan namanya zamanul hal. Masa tua itu zaman mustaqbal. Zaman hal itu zaman sekarang. Kalau masa tua itu zaman akan datang. Al-halu mir'atul mustaqbal. Zaman sekarang itu gambaran masa depan. Jadi kalau orang bertanya bagaimana masa depan saya, jawabannya apa yang kau lakukan hari ini. Itu menjadi gambaran untuk masa yang akan datang. Ketika seseorang di masa mudanya rajin menabung, maka itu gambaran di kemudian hari dia akan jadi orang kaya. Bisa kaya enggak ya? Lihat sekarang bisa nabung apa enggak. Itu ya. Kalau orang di masa mudanya rajin bekerja, tenaga masih full, pikiran masih stabil, konsentrasi masih bagus, dia bekerja keras,
maka itu gambaran dia akan sukses di masa depan. Gambaran orang masa yang akan datang sekarang ini. Di masa mudanya dia bertakwa, masa depan dia akan menjadi mercusuar. Di masa mudanya dia rajin belajar, tekun dengan ilmu. Kelak dia akan menjadi penerang kampung dan wilayahnya. Makanya Habib Abdullah bin Tahir menganjurkan fas'au litaqwallahi ya ikhwani. Berupayalah kalian wahai pemuda untuk bertakwa kepada Allah, wahai saudara-saudaraku. Ikhwan itu jamak dari kata akhun. Di akhun itu jamaknya bisa ikhwan, bisa ikhwatun. Kalau akhwat nama dari ukhtun. Ukhtun, ukhtani, akhwat. Akhun, akhwani, ikhwan. Bedanya ikhwatun dengan ikhwan. Kalau ikhwatun saudara kandung, kalau ikhwan saudara seagama. Saudara seagama. Kalau di dalam persaudaraan satu kandung kan berarti ada ayah dan ibu, ya, ada kakek, ada nenek, ada uyut, ya, ada datuk gitu ya. Nah, kalau dalam saudara agama, ayah itu gurunya, satu guru itu satu anak, seperti satu ayah. Maka bahasanya ikhwan. Walau berjauhan, kalau satu guru udah akrab aja. Beda emaknya, beda babanya, beda kampungnya. Kita nanya ngaji di mana? Saya ngaji di Kiai Haji Muallim Syafi Hazami. Di mana ngajinya ente? Ana ngaji di Bayoran. Oh, ana juga ngaji di Senen. Jauh kan? Karena satu guru udah akrab aja. Itu bahasanya ikhwan. Itu. Atau gurunya beda, cuman kakek gurunya sama. Oh, ada orang ngaji sama Muallim Syafi Hazami. Ada lagi ngaji sama Guru Zaini Cantikan. Ente murid siapa? Murid Guru Zaini. Ente murid Syafi Hazami. Oh, beliau tuh berdua murid dari Guru Usman Perak. Oh, satu kakek berarti. Akrab aja dah gitu. Nah, itu namanya ikhwan. Nah, ini musannif walau berjauhan masa dia mengarang kitab dimaksudkan untuk orang-orang sesudah beliau. Maka kita pun dianggapnya saudara oleh Habib Abdullah bin Tahir. Saudara bukan dari segi nasab, tapi saudara dari segi hasab, namanya ikhwan min haitsul hasab. Kita keluarga gitu. Alhamdulillah. Yang apa keluarga kita? Ini merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hasabin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa hasabi wa nasabi. Semua keturunan, nasab namanya, ikatan keilmuan, hasab namanya.
semuanya akan terputus. Nggak bisa saling berhubungan satu sama lain, putus. Turunan putus. Kayak kita tahu baba kita, tahu kenal kita, engkong kita, tapi babanya engkong kita sering kita nggak kenal. Apalagi engkongnya engkong, gitu. Karena namanya juga udah selagu-lagunya nama orang dulu, Betok bin Pengki. Ada kan orang dulu namanya Betok ya. Itu kalau kita lagi ngirimin Fatihah, rumah ila ruhi Betok lah. Gabus saya sekalian. Ada yang namanya Betok. Emang namanya poyokan. Nama masih kecil itu nama poyokan. Itu putus. Engkong-engkong kita putus. Rasulullah illa nasabi, kecuali orang yang bernasab kepada aku, keturunan aku dia nggak putus. Fulan bin Fulan, Fulan terus gitu. Jelas itu ya. Di dalam apa namanya, saya ngantuk banget ini rasanya. Makanya rada-rada separuh ya. Malum aja ya. Kalau saudara emang ngantuk juga tidur bareng dah. Yang penting masih ngomong dikit. Nasab juga putus. Putus nasab. Saya dulu hasab min hasul hasab. Saya dulu di sekolah belajar bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu guru bahasa Inggris guru saya. Saya juga belajar matematik, tapi saya nggak tahu guru matematik guru saya. Dan saya nggak mau tahu, karena emang sama matematik saya kagak demen banget. Otak lemot kalau udah main tambah-tambahan, kali-kalian. Dulu masih belajar PMP dulu mah, ngalamin ya, biologi, fisika, kimia. Sampai sekarang tuh saya lupa nama gurunya, kan parah. Parah saya mah saudara. Parah. Saudara juga begitu kali ya? Sama enggak? Bang, guru matematik abang siapa ya? Siapa ya? Itu namanya mongotik. Terputus sudah kata Rasulullah. Saudara bisa buktikan. Illa hasabi wa nasabi. Kecuali yang ada hubungan darah dengan aku dan ada hubungan ilmu dengan aku, tidak putus. Kita ngaji sama siapa? Ingat nggak? Guru anak si Fulan, si Fulan. Bahkan kita ingat guru kita ngajinya kemana? Guru kita dulu ngajinya ke Mu'alim Anu. Mu'alim Anu ngajinya kemana? Mu'alim Anu ngaji. Oh jadinya sesungguhnya dia punya skema keguruan, dia nyatu ya di kampung kita, kiai-kiai nyatu gitu. Kita kagak ngopenin, tapi ternyata dia bersambung. Itu betul hasab ataupun nasab yang bersambung pada Nabi Muhammad itu tidak putus. Makanya Habib Allah bin Tahir bahasakan, ya ikhwani, wahai saudara, tidak putus berarti. Kita sama Habib Allah bin Tahir nggak putus. Gitu. Saya belajar sama Abu Dimyati. Udah lama, ini mas bukan lagi ngomongin
bangga bukan ya. Saya nggak lama di situ, cuman belajar masak nasi. Beliau belajar dengan Muhammad Bagus Bakri, Sempur. Di antara gurunya banyak yang lain sebenarnya, Syabdul Karim dan lain sebagainya. Beliau belajar dengan Muhammad Sempur, belajar dengan Syekh Nawawi Banten. Berarti kita barisnya cicit ya. Syekh Nawawi Banten belajar dengan Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Tahir yang karang kitab ini. Ini namanya Ikatan min haitsul hasab. Di dalam surat Al-Kahfi ada ayat yang berbunyi wa kana abuhuma shalihan. Ada enggak? Jadi anak yatim yang selamat saat Nabi Allah Khidir sedang menunjukkan ilmu hakikatnya, dimuliakan ini anak yatim. Kenapa dia dimuliakan? Allah bilang karena keberkahan ayahnya, nasab. Keberkahan ayah itu di dalam beberapa tafsir ulama katakan maksudnya abuhuma, kakek yang ketujuh. Jadi yang soleh itu kakek yang ketujuh, bukan babanya. Gitu. Jadi mungkin babanya mau ulah koros, ulah bludak gitu ya. Kita juga kan ada ulah koros. Babanya mungkin orang biasa, bukan orang alim. Ini dia punya kakek. Jadi yang ketujuh ini itu orang soleh, ahlu taqwa dia. Nah karena yang ketujuh dia punya kakek orang soleh, cucu yang ketujuh dipelihara Allah Ta'ala karena keberkahan kakeknya. Dan ini ulama katakan yang dimaksud kakek yang ketujuh adalah kakek dari pihak ibunya. Jadi dia punya nyak. Kamu Betawi kan nyak. Di atasnya ada nyak, terus ada nyak. Itu jongkongnya. Jadi dari pihak perempuan juga pengaruhnya besar. Jangan bukan hanya dari pihak laki-laki. Dari perempuan saudara ada orang saleh siap-siap untuk memperoleh keberkahan dari kakek, gitu. Apalagi dari laki-laki, darah itu kuat dan nasab itu penting. Nah ini menunjukkan tidak putus kesolehan seorang manusia terhadap cucunya yang ketujuh. Makanya Imam Ghazali bilang bahwa batasan sir seorang ayah hingga turunan yang ketujuh. Nanti sebelum ketujuh udah ada lagi yang jadi. Sebelum sampai ketujuh udah ada lagi yang jadi. Jadi mulai lagi tuh 7. Sebelum 7 lagi udah ada lagi yang jadi. Itu keberkahan dari yang pertama. Jadi kalau kita mencetak diri kita untuk menjadi orang bertakwa, nanti Allah Ta'ala jadikan keturunan kita orang-orang saleh. Kalau enggak anak, cucu, enggak cucu, cicit, udah begitu, sudah ada nasnya. Cuman itu wakana abuhum shalihan dari sisi hasab, dari sisi nasab. Begitu juga dari sisi hasab, dari keguruan.
bisa jadi guru seseorang yang ketujuh yang menyebabkan dia menjadi soleh. Dulu dia ngaji sama guru Iqra, ngaji sama guru fikih, ngaji sama guru tauhid, begitu bisa jadi sama guru ini. Malah kalau perguruan itu lebih besar pengaruh karena apa? Sebab rentetan para ulama itu rata-rata rentetan orang-orang soleh yang semuanya bersambung kepada Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wakana abuhuma salihan itu zaman dulu, bukan di zaman umat Rasul. Kalau zaman umat Rasul, kalau dari nasab yang Rasulullah katakan illa hasabi wa nasabi, kecuali nasabku yang tidak putus, berarti pengaruh daripada keberkahan Rasulullah terus ke cucu gitu ya. Kita kalau melihat habaib saudara, di hati perasaan kayak pengen bener, walaupun emang kagak bener-bener gitu. Ngelihat doang, bukan yang ngaji. Hawa, itu mah hawa. Ngelihat begitu tuh, di hati ke bawah, adem. Beda sama ngeliat orang barat. Kalau orang barat kita pengen marah-marah mulu. Jadi kegantengannya itu mempengaruhi kita, auranya itu, sirnya itu mempengaruhi kita untuk menjadi orang baik. Itu karena di situ ada sirrun Muhammadiyun, ada sir Nabi Muhammad. Ini artinya tidak terputus, tak gitu. Paham nggak tuh? Kalau orang yang merasa dan mendapatkan itu, kemudian dia menjadi orang yang baik juga, berarti dia proses kesolehannya lewat sir Rasulullah yang ditembuskan lewat salah satu cucunya itu. Dari pusat pindah itu apa namanya, nur, pindah lagi sampai itu salah satu habaib. Kita lihat, kita ada keinginan menjadi baik. Bukan ngaji, bukan yang ngaji, dia juga nggak ngajarin kita, ngelihat doang. Apalagi ngaji, jelas. Dan ada kalanya melihat orang alim dari kalangan ahwal, dari kalangan kiai gitu, kalangan ustaz. Kita ngelihat, belum ngaji belum, itu perasaan adem di hati, pengen bener aja gitu, pulang pengen bayang, padahal nggak ngaji nggak ngapa, dia ngelihat doang. Itu berarti ada sirrun Muhammadi pada diri itu orang, ada sir Rasulullah yang didapat dari guru-gurunya, sehingga membuat orang menjadi saleh. Dan itu dua jalur. Bila kita tidak dapatkan dari jalur nasab, emang kita mah bukan habaib, ya kan kelihatan dari mukanya juga kurang tapi beres. Ya, yang kalau dipakai udang-udang udah kagak pantas saja. Nah, kita harus ngambil dari jalur hasab, maka kita akan masuk ke dalam kategori ya ikhwani. Wahai saudara, jelas. Kemudian wa idza kanat at-ta'atu fi zaman asy-syabab ghanimatan, jika ketika sebuah ketaatan di masa muda adalah sebuah keberuntungan, ma'azzalaha wa azkaha, alangkah banyak dan bersih ketaatan, keuntungan itu. Wa ma'ahfalaha lil khairi wa anmaha,
alangkah mencakup kebaikannya dan alangkah banyaknya keberuntungan taat di masa muda. Fabadiru ayyuhal ikhwanu fi syababikum ila ta'atillahi wa taqwa. Maka bersegeralah kalian wahai saudaraku di dalam masa mudamu untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits sahih, dalam hadis sahih, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan. Ini bocoran dari Nabi. Jadi kan saudara tuh di padang mahsyar, matahari itu tingginya 1 jengkal dari kepala kita. Jengkal segini. Nah, kita jemur pakaian aja yang matahari ribuan juta kilo, baju sampai kering. Ya. Kalau di sono segini bagaimana? Ya pala kita meletak tuh, Mas. Pala kita meletak, pak. Tapi nggak mati, perihnya sangat gitu. Dia gelotok di sini, gelotok. Kalau orang di anuin tuh dibekam, kan ada yang dibekam di sini. Beda nggak itu waktu dibekam di sini? Darahnya. Di sini tuh darah keluar klotok. Keluar darah. Itu kalau matahari di atas, bukan yang gelotok lagi, pecah tuh pak. Pak. Kata Rasulullah, ada 7 yang tidak. Kalau mau selamat, jadilah salah satu yang 7. Itu yuzilluhum Allahu, Allah berikan mereka naungan. Jadi nggak panas. Berapa lama panasnya? 1000 tahun. Jadi orang saudara di padang mahsyar itu 1000 tahun lamanya. Belum dihisab dulu, belum ditimbang amal. Ini diterangkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Riyadul Badi'ah. Saudara baca di situ penjelasan rinci tentang keberadaan manusia di padang mahsyar. Beliau meriwayatkan daripada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian daripada akhbar mughayyab namanya, berita hal gaib yang akan datang. Rasulullah itu bersifat as-sidq wal amanah, ucapannya nggak pernah dusta. Baik masa lalu beliau ceritakan ataupun yang sedang terjadi ataupun masa yang akan datang, tidak ada dusta. Saat beliau menceritakan tentang padang mahsyar 1000 tahun lamanya. Huru-hara itu dikatakan ahwal yaumil qiyamah. Ahwal yang kemarin sudah dibahas, yauma yafirul mar'u, ya, orang kocor-kacur ke sana ke sini. Nah, ini ada 7 orang yang Allah naungi dia. Jadi yuzilluhum itu yahfaduhum min ahwali yaumil qiyamah. Allah Ta'ala jaga mereka daripada huru-hara hari kiamat. Siapa yang 7 itu? Pertama, imamun adil, seorang imam yang adil. Apa artinya imam? Imam itu man yu'tammu bih, orang yang diikuti orang lain. Tergantung sekupnya. Ada sekeluarga, berarti lakinya imam itu. Ada se-RT, berarti Pak RT.
ada se-RW berarti Pak RW, ada lurah, ada camat, ada wali kota, ada gubernur, ada menteri, ada presiden, atau dalam organisasi ketuanya. Itu orang yang diikuti. Orang yang diikuti ini bersifat adil. Adil itu maknanya wad'u syai'i fi mahalli, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Menempatkan sesuatu sesuai pada tempat. Begini, ini gelas segini, ini ember, ini namanya tempat air. Adil tuh bagaimana sih? Berikan air pada gelas sesuai tempatnya. Berikan air pada ember sesuai tempatnya. Itu adil. Bukan ukuran gelas dan ember isinya sama, itu mah ambak-ambakan. Paham gak itu? Ambak-ambakan itu. Jadi disesuaikan pada porsinya masing-masing. Di kampung ada lurah misalnya, ada orang miskin, ada orang kaya, rakyatnya. Lebih banyak butuh orang kaya apa orang miskin? Hah? Lebih banyak dibantu orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Tapi pada kenyataannya orang miskin nggak dibantu, orang kaya difasilitasi. Yang kaya difasilitasi, yang miskin biar habis, biar pada mati sekalian. Malah takut-takutin corona biar pada mati. Ini adil apa tidak namanya? Tidak adil. Kalau adil itu rakyat miskin perhatikan, yang kaya layani, tapi bukan memprioritaskan yang kaya, yang miskin diprioritaskan. Itu namanya imamun adil. Imam yang adil. Itu dalam urusan dunia. Adil fi umuri dunia. Fasilitas kepada orang yang dipimpin disesuaikan dengan kebutuhan. Ada adil di dalam agama. Kita punya anak ini, yang gede sekolah SMA, yang kecil sekolah SD, yang SMA perlu setiap hari uang 50.000 jajan ongkos, yang kecil perlunya 10.000 kebutuhan. Ketika yang karena kita pikir adil itu kudu sama gitu, adil itu kudu sama pikiran kita, bukan kudu sama, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, sesuai porsinya. Yang besar kita kasih 50.000, yang kecil nggak ngerti mesti 50.000 juga, itu nggak adil jadinya. Kenapa? Sebab yang kecil tidak butuh 50.000. Paham tuh? Ada orang saudara punya istri 2, 3, 4. Setiap bulan 5 juta. Padahal yang baru butuhnya 2 juta atau butuhnya 1 juta. Tapi dikasih 5 juta. Itu tidak adil. Abang dia baru butuhnya 100.000 kasih. Butuhnya 500.000 adil. Jadi pengertian adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Dalam dunia maksudnya, tapi dalam agama harus sama. Dalam agama harus sama. Anak yang besar paham tentang ilmu tauhid, bapaknya ajarin, belajar tauhid ke sana toh, kata bapaknya. Rapiin dari awal sampai akhir, bapak nggak mau tahu.
Bapak kasih PR, satu Tijan Durori, kedua Kifayatul Awam, ketiga Bajuri Alal Hudhud, keempat Umur Barahil. Bapak minta 4. Lu ngaji ke sono, pulang dari sono mesti udah bisa. Dia belajar. Assalamualaikum, Kiai. Saya diamanatin sama Bapak. Apa? Suruh ngaji kitab memang dia. Baik kalau gitu. Kedidiknya anak. Anak kedua harus begitu. Itu baru adil namanya. Paham tuh? Anak kedua harus begitu juga. Anak ketiga harus begitu. Harus sama porsi agamanya. Jangan yang satu dibiarkan menjadi orang bertakwa, yang satu dibiarkan menjadi ahli maksiat. Itu tidak adil. Di dalam agama itu porsinya harus sama. Dalam dunia disesuaikan dengan kebutuhan. Karena agama mah kebutuhannya sama. Ketika seorang ayah menempatkan keadilan pada anaknya, dididik secara maksimal dalam agamanya, walau dia tidak menjadi alim, jadi anak nggak usah pakai jadi kiai, kata bapaknya. Sebab orang baik tidak mesti jadi kiai. Jadi soleh saja cukup sudah. Baba mau lihat sholat duhanya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semua sholat duha, perhatian. Itu adil namanya. Kalau yang pertama duha, yang kedua tidak, dibiarkan, itu tidak adil. Itu yang disebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian pemimpin. Aku sampaikan pada kalian, kelak kalian akan ditanya tentang rakyat yang kalian pimpin. Kelak akan ditanya tentang anak-anak yang kalian pimpin. Perhatikan itu agama, kau punya anak satu demi satu. Yang satu bisa baca Quran, yang satu tidak adil. Bapak nggak mau ditanya di akhirat. Bapak kagak mau dicincang di sono. Lu kudu bisa baca Quran, kata bapaknya. Itu bisa. Paham nggak kira-kira? Nah, saat ada seorang imam yang demikian, bisa jadi imam sultan, bisa jadi dia presiden, seperti Harun ar-Rasyid, yaitu al-imamul alimul wali, seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti al-imam Umar bin Khattab, yaitu al-imamul adil. Dia siang nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur. Dia ingin menyeimbangkan antara rakyat dan Allah. Malam nggak bisa tidur untuk bermunajat. Jadi semenjak dia menjadi khalifah, malamnya nggak tidur. Kenapa? Sebab siang dia harus melayani rakyatnya. Di siang pula tidak tidur, harus melayani rakyat. Kalau siang dia layani rakyat, malam dia tidur, berarti dia tidak adil antara dua hak Allah dan hak rakyat. Makanya pada saat Sayyidina Umar meninggal, di pipinya itu ada dua garis, di antara maksudnya di bawah matanya itu garis. Kenapa itu ada garis itu? Karena setiap malam nangis kepada Allah Ta'ala. Tiap malamnya nangis, berebet, takut nanti dihisab. Dia tidak adil melayani rakyat. Siang dia ngontrol rakyat-rakyatnya yang tidak mampu. Siapa didata. Dia sendiri yang panggul beras. Jadi sebelum datang waktu subuh, dia sudah keliling ke kampung, taruh depan rumah. Orang nggak ada yang tahu. Pas Sayyidina Umar meninggal, baru ada kabar beras tidak ada yang kirim. Oh, ini berarti yang kirim sudah tidak ada. Siapa yang tidak ada? Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Berarti Sayyidina Umar ini yang kirim. Saking betul-betul menjaga, takut dia tidak adil di dalam melayani rakyatnya.
Itu baru tahu. Itu imam yang sesungguhnya seperti itu. Makanya orang begitu menjadi mustajab. Imam mustajab. Pada saat sungai Nil airnya kering, laporan pada Sayyidina Umar, ya Umar, ini sungai Nil kering, rakyat semuanya menjadi sengsara karena nggak ada air, nggak ada pengairan. Dia bisa mengalir ketika ada tumbal wanita yang masih perawan dilemparin ke sungai Nil, baru ngalir. Kalau begini kan pembunuhan. Akhirnya Sayyidina Umar itu tradisi lama jangan dipakai. Biar ana yang alirkan itu sungai. Bagaimana Umar? Kirim nih, ana kirim surat. Dikirim surat. Ya ayuhan nilu, hadhihi kitabatun min Umar bin Al-Khattab. Anta khalqun min khalqillah wa ana khalqun min khalqillah. Hijriya nilu bihaqqi bismillah. Wahai Nil, ini surat dari Umar. Engkau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Berjalanlah wahai Nil berkat bismillahirrahmanirrahim. Dilemparin itu surat ke sungai, berumur air. Kagak berhentinya sampai sekarang. Itu gara-gara ada imam adil. Mantap. Mau terjadi gempa di zaman Sayyidina Umar, retak itu bumi. Sayyidina Umar bawa tongkat keluar dari rumahnya. Saat keluar dari rumah, dihentakkan itu tongkatnya. Ya ayatuhal ardu awalam adil. Buk, diketok. Wahai bumi, apakah Umar belum adil? Apakah Umar belum adil? Sampai terjadi gempa. Karena biasanya kalau ada terjadi gempa itu pasti imam tidak adil. Apakah Anda belum adil? Itu bumi kagak jadi. Maaf. Ya Allah. Alim wali berat. Makanya malah tasluhu Rasulullah awakhiru hadhil ummah kama tasluhu biha awailuha. Akhir umat tidak akan menjadi baik kecuali niru orang dulu. Gak usah pakai teori-teori, ikutin orang dulu. Pola pikir orang dulu, cara ibadah orang dulu. Mau berkah, ikutin aja orang dulu. Gak usah bikin kayak ini kan modern, Thailandik. Jangan modern, ikutin orang dulu. Orang dulu mah sudah terbukti keberkahannya. Sudah nyata keberkahannya. Bahkan keberkahan yang dirasakan zaman sekarang itu asar dari keberkahan orang dulu. Jelas tuh. Cuman ada satu Sayyidina Umar, bininya galak. Ada sahabat datang ke Sayyidina Umar mau laporan karena bininya galak. Bininya cerewet. Pas dia sampai rumah Sayyidina Umar, di pintu gumprang panci dibanting. Kata itu orang begini, laparahan dia mau gua. Dia kan Amirul Mukminin ini presiden. Lah dia juga kan ini ulama besar. Ini waliullah ini. Kok bininya sampai kayak gini ya? Dia pergi. Nggak jadi. Karena apa? Sebab yang dia mau sampaikan masalahnya sama, malah parahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dari dalam tahu, dia punya basirah Sayyidina Umar. Jadi kalau orang punya basirah itu, tamu 2 hari mau datang dia udah tahu. 3 hari mau datang, besok ada mau tamu mau datang. Dari mana? Udah tim aja udah tahu. Gitu orang punya basirah mah. Siapin aja motong makan siapin karena tamu udah datang. Sayyidina Umar tahu, buka pintu Sayyidina Umar, dikejar itu orang. Sini ente mau apa? Saya mau laporan sesuatu tentang istri saya galak banget ya Amirul Mukminin. Pesannya sampai rumah antum, ternyata bini antum parahan lagi. Gitu. Oh begitu ya? Iya.
jangan dikata-kata. Sayyidina Umar, wadon memang semua begitu. Nggak apa-apa ya ngomong gini ya, karena emang satu satu perasaan nih. Saya ke rumah Habib Muhammad Bulu Condet yang baru saja berpulang ke rahmatullah. Dia tanya gini, Ubaidillah, ya Beb, nanti di mana belajar? Di Maulid Syafi'i Hadami. Saya bilang gitu. Yes. Ya belajar tapi nggak dapet gitu Beb. Nimbrung-nimbrung baik ke orang-orang. Anda mau nanya sama ente, Beb, dia bininya masih galak nggak? Dia nanya begitu, bini tuanya masih galak nggak? Wah Beb, Anda ngomongin guru. Udah jangan pengen ngomongin guru, ngomongin aja. Yang Anda tahu galak Beb. Coba ceritain lagi anak galaknya. Disuruh ceritain. Gini Beb, kata Maulid Syafi'i Hadami, anak kalau kemana-mana jadi kiai, tangan Anda bolak-balik, cium tangan orang, cium tangan Anda bolak-balik. Tapi kalau Anda sampai rumah, diplengosin sama bini gitu. Di rumah mah kagak jadi kiai lah. Kadang-kadang dia beludah depan kita, orang lain beludah depan kita mikir-mikir bilang gitu. Bini mah cocok-cocok. Kita dari mana-mana kagak ditanya sehat apa kagak, kantong kita dirogoh, diambil duitnya doang, kita masuk angin kagak, dia kagak tanya. Pri kata Habib Muhammad dulu, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Beb? Doa aneh mustajab. Emang maksudnya Habib ngapa? Aneh doain biar bininya galak. Kok malah didoain Beb? Karena kasihan. Justru aneh kasihan sama dia, aneh doain bininya galak. Kok begitu? Kalau bininya nggak galak, dia tidak menjadi waliullah. Wah, menarik nih Beb, aneh nggak paham nih. Kok bisa jadi wali Beb? Nih yang bininya galak girang-girang banget nih ya. Seperti Syekh Abdurrahman Bajal Habad di Hadramut begitu bininya galak. Judes. Kalau ngomong kita 2, dia udah 10. Kita iya, Neng, kan 2. Banyak kan dia. Puyang, sampai puyang lakinya. Nah, gini dia bilang. Itu ke Syafi'i Hadami, orang alim besar. Ilmunya nyebar kemana-mana. Dikenal orang di mana-mana. Tinggi dia punya martabat. Dicium tangan bolak-balik sama orang. Nggak ada yang berani sentuh dia. Saking tingginya, aneh takut dia takabur. Saking tingginya, takut dia merasa gede diri. Nah ini aneh kasihan. Makanya aneh berdoa supaya bininya galak, supaya nurunin kadar ketakaburannya, supaya dia menjadi tawadu. Kalau dia kagak tawadu, kagak naik makamnya, makanya dia jadi wali. Paham ente? Paham Beb? Begitu gitu. Kalau orang udah tinggi, kudu ada yang hina. Jangan sampai dia kebanggaan ketinggian, nanti dia akan takabur. Sebab ilmu itu rentan orang menjadi sombong karena ilmunya. Makanya bikin. Terus dibilang gini, wali rata-rata bininya galak, gitu. Ya, saya mikir, di samping rumah anak Beb, ada bini galak banget, tapi lakinya kagak ngaji-ngaji wali juga. Bukan itu Pak. Paham tuh ya? Wah, 9:30 nih, cepet banget. Wa syabun nasya fi ibadatillahi azza wa jalla, wallahu a'lam. Emang lucu ya, lucu. Lucunya begini,
Ini mah kita kongkos sama-sama orang lanang ya. Ya anggap aja orang wadon kagak denger. Namanya orang lanang saudara, dikit-dikit belajar silat mah punya walaupun gak tuntas, bener gak? Kata orang tua begini, kalau belajar silat dong jangan tinggi-tinggi. Emang apa? Pangkat lu kagak naik, paling jadi satpam. Kalau ketinggian mau ujung-ujungnya jadi satpam, diminta sama orang komplek, jadi jagain komplek, karena kebangetan jago gitu. Jadi asal aja. Berarti buat bela diri mah ada dikit-dikit. Punya bini dah tuh kan, namanya lelaki sejati, bisa jaga diri, bisa jagain keluarga. Bikinin rumah, buat siapa itu? Buat bini atau buat kita? Bini, supaya bini jangan tidur di kebun. Terus kita beliin motor buat boncengin siapa? Bini. Kira-kira bini kita senang gak itu? Senang. Kita beliin mobil, yang punya mobil ini mah, yang kagak ya kagak itu mah. Yang punya mobil, boncengin siapa? Siapa? Bini juga itu. Kita nyari duit. Buat siapa itu? Di kantong kita mah cuman ada 50.000, buat bini mah 500.000, gitu gak? Betul gak begitu? Semuanya buat bini, semuanya buat bini. Tapi ngapa ya? Takut aja. Ya kan kudunya bini yang takut. Kenapa bini yang berani? Coba itu. Coba itu. Orang ketawa, tuh lepangan itu saudara, ini otak bentong. Lah semua dari kita lantas takut sama bini, iya neng. Itu. Itu saya udah ngaji, ilmu itu tuh yang belum ketemu atuh. Gak ada jawabannya. Kenapa itu laki gagah banget bisa takut begini? Lah semua dari dia yang takut. Kenapa dia bini yang takut? Begitulah adanya. Ada kali jamaah jawabannya ada. Apa senasib kali ya? Senasib. Ilahi. Wiridan kagak mempan. Diwiridan malah parah dia. Kita wiridan malah parah. Itu luar biasa. Ilmu apa aja dia. Nasib. Nasib kan. Emang dasar kudu jadi wali kayaknya. Terpaksa jadi wali juga nih kayaknya. Ilahi. Aduh, canda saudara. Dah kita bilang satu.